Babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 3-5-2. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Ashraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 4-4-2. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di Beri Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Beri Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Inilah salah satu pertandingan big match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari big match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jackmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3-5 juta.
Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj. Zulfikri, pemilik makan kebab. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadillah. Syahrul Trisna Fadillah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadillah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadillah sudah bergabung di Tira Persikabo sejak musim 2018. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadillah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di Tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadillah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di Tira Persikabo.
Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadilah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di Tira Persikabo. Di Beri Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama Tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil, sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela Tira Persikabo di Beri Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadilah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di Beri Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper Tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti Tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun 2 kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Ashraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan,
Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Inilah salah satu pertandingan big match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari big match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jackmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj Zulfikri, pemilik makan kebab. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya,
makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadillah. Syahrul Trisna Fadillah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadillah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadillah sudah bergabung di tira Persikabo sejak musim 2018. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadillah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadillah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadillah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil. Sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadillah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadillah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadillah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadillah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadillah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadillah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadillah ketika masih junior di akademi. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023,
PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Ashraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Inilah salah satu pertandingan big match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari big match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jackmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj Zulfikri, pemilik makan kebab. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM.
Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadillah. Syahrul Trisna Fadillah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadillah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadillah sudah bergabung di tira Persikabo sejak musim 2018. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadillah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadillah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadillah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil. Sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadillah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik.
Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper Tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti Tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 3-5-2. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Ashraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 4-4-2. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di Beri Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Beri Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Inilah salah satu pertandingan big match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan.
Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jackmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj. Zulfikri, pemilik makan kebab. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona.
Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadillah. Syahrul Trisna Fadillah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadillah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadillah sudah bergabung di tira Persikabo sejak musim 2018. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadillah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadillah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadillah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil, sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadillah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadillah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadillah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadillah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadillah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadillah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadillah ketika masih junior di akademi. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun 2 kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif.
tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Ashraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Inilah salah satu pertandingan Big Match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jackmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3-5 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj Zulfikri, pemilik makan kebab. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia.
David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadillah. Syahrul Trisna Fadillah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadillah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadillah sudah bergabung di tira Persikabo sejak musim 2018. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadillah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadillah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadillah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil. Sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadillah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan ke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadillah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadillah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadillah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021.
Dapat memperkuat timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti Tira Persikabo dan masuk timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti Tira Persikabo dan masuk timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadilah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan ke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper Tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadilah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di Tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama Tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil. Sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadilah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di Tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadilah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di Tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadilah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadilah sudah bergabung di Tira Persikabo sejak musim 2018. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadilah. Syahrul Trisna Fadilah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021.
Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Barito Putra memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada satu pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Senjua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jakmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj Zulfikri, pemilik Makan Kebab. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jakmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Inilah salah satu pertandingan Big Match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi,
Kamis, 9 November 23, berlangsung sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safruddin Tahar, Dava Salman, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Asraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadilah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Namun siapa sangka,
Syahrul Trisna Fadilah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di Tira Persikabo. Di Beri Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama Tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil, sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela Tira Persikabo di Beri Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadilah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di Tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadilah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di Tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadilah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di Beri Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di Tira Persikabo di Beri Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadilah sudah bergabung di Tira Persikabo sejak musim 2018. Ada cerita menarik mengenai berkah Beri Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. Beri Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, Beri Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadilah. Syahrul Trisna Fadilah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat Tira Persikabo di Beri Liga 1 2021. Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Barito Putrasu memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. Beri selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen Beri sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama Beri, Sunarso mengatakan bahwa Beri Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan Beri Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Senjua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan Beri yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. Bisa dibilang WAS merupakan salah satu toko resmi Jakmania.
Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj. Zulfikri, pemilik makan kebab. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Inilah salah satu pertandingan Big Match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Asraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik.
Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti Tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadilah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper Tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadilah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di Tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama Tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil, sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadilah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di Tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama, kata Syahrul Trisna Fadilah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di Tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadilah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadilah sudah bergabung di Tira Persikabo sejak musim 2018. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadilah. Syahrul Trisna Fadilah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat Tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Barito Putrasu memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret.
Mungkinkah makan Konate? Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Semua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jakmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola. Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj. Zulfikri, pemilik makan kebab. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jakmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Inilah salah satu pertandingan Big Match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 2023, berlangsung sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva,
Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Ashraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho. Akhirnya, saya bisa pakai lambang Garuda di jersey saya. Pasti itu impian setiap pemain bola. Akhirnya, saya bisa ke situ, Timnas Indonesia, tutur Syahrul menambahkan. Mampu menjadi pemain inti tira Persikabo dan masuk Timnas Indonesia, namun siapa sangka Syahrul Trisna Fadilah mulanya bukan menapaki jejaknya di sepak bola sebagai kiper. Syahrul memulai mengenal si kulit bundar dengan menempati posisi penyerang. Berperan sebagai striker itu sempat dilakoni Syahrul Trisna Fadilah ketika masih junior di akademi. Dari Transfermarkt, Syahrul Trisna Fadilah sudah mencatatkan 18 laga dan mengukir 6 pertandingan tidak kebobolan di BRI Liga 1 2021 hingga pekan keke. Tetapi, saya tetap kerja keras gitu. Kuncinya namanya kita sebagai profesional kan, kita tetap kerja keras dan tetap berusaha kasih yang terbaik. Dan saya yakin saat saya bekerja keras dan berdoa sama Allah pasti kesempatan itu datang, ujar Syahrul Trisna Fadilah. Meskipun catatan clean sheet-nya bukan yang terbaik di Liga 1 2021, namun aksi Syahrul Trisna Fadilah ternyata memikat Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memanggil Syahrul ke skuad Garuda. Shin Tae-yong membawa kiper tira Persikabo tersebut ke beberapa laga uji coba Timnas Indonesia hingga Piala AFF 2020. Syahrul Trisna Fadilah mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2020 ketika skuad Garuda mengalahkan Timnas Kamboja 4-2, 9 Desember 2021. Dapat memperkuat Timnas Indonesia, Syahrul pun merasa sangat bahagia dan masih tidak menyangka dapat kesempatan membela skuad Garuda. Saya tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia, ucap Syahrul Trisna Fadilah. Tak menyangka dan terus saya senang serta bangga juga. Namun siapa sangka, Syahrul Trisna Fadilah dengan kegigihannya ia mampu mendapatkan kepercayaan menjadi penjaga gawang inti di tira Persikabo. Di BRI Liga 1 2021, Syahrul selalu menjadi pilihan utama tira Persikabo dalam posisi di bawah mistar gawang. Hampir selalu tampil. Sosok kelahiran Sleman tersebut hanya sempat absen membela tira Persikabo di BRI Liga 1 2021 karena panggilan Timnas Indonesia atau terkena dampak virus corona. Hal itu dibeberkan oleh Syahrul Trisna Fadilah dalam sesi wawancara dalam YouTube Official Persikabo pada 23 Januari 2022. Awalnya selama saya di tira Persikabo, baru 2 tahun terakhir ini saya menjadi pilihan utama,
kata Syahrul Trisna Fadilah seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube official Persikabo, Minggu, 23 Januari 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menjadi pelapis. Malah saya sempat menjadi kiper ketiga di tira Persikabo. Waktu itu, saya main bisa dihitung paling 2 atau hingga 4 kali dalam semusim paling banyak, katanya. Kenapa saya sebut Syahrul Trisna Fadilah menjadi sederet orang yang mendapatkan berkah di BRI Liga 1 2021? Sebab, figur berusia 26 tahun tersebut mendapatkan menit bermain lebih di tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Syahrul Trisna Fadilah sudah bergabung di tira Persikabo sejak musim 2018. Ada cerita menarik mengenai berkah BRI Liga 1 2021 yang membawa mantan striker bisa terpilih jadi pilihan kiper di Timnas Indonesia. BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pekan ke-28, ragam kisah sudah mewarnai kesuksesan perjalanannya di tengah pandemi virus corona. Meski dihantam situasi pandemi, BRI Liga 1 2021 membawa berkah bagi banyak pihak, salah satunya yakni bagi Syahrul Trisna Fadilah. Syahrul Trisna Fadilah merupakan penjaga gawang yang kini memperkuat tira Persikabo di BRI Liga 1 2021. Harus diakui, di antara pemain asing Barito Putra lainnya, Makan Konate paling minim jam terbang, dan performa gelandang asal Mali itu juga belum konsisten. Walau David Silva berposisi sebagai striker, rasanya tidak mungkin jika Barito mencoret Murilo Mendes, yang baru saja perpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Barito juga sudah menegaskan tidak akan menjual sang top scorer, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sudah mengoleksi 7 gol dan 4 assist untuk Laskar Antasari. Barito Putrasu memiliki 6 pemain asing. Dengan kedatangan David De Santana Silva, otomatis ada 1 pemain impor yang harus dicoret. Mungkinkah Makan Konate? Meski terhitung sangat muda untuk ukuran striker asing di Liga Indonesia, baru 27 tahun, namun David De Santana Silva memiliki postur yang mumpuni, yakni setinggi 190 cm. Modal ini membuat David Silva tidak hanya bisa mencetak gol lewat kekuatan kakinya, tetapi juga unggul dalam duel udara. Namun, kedatangan David Silva tentu juga akan mengancam beberapa pemain depan Barito Putra yang minim jam terbang. Siapa saja mereka? David De Santana Silva kabarnya akan menjadi pemain asing anyar Barito Putra di bursa transfer paruh musim Liga 1, membuat 3 pemain terancam pergi. Sebelumnya, David Silva tercatat sebagai pemain Kelantan United. Ia tampil di 14 laga dan mencetak 4 gol ke gawang. Namun entah mengapa, ia belum terlihat di 8 laga terakhir. David Silva datang, 3 pemain Barito Putra bisa terusir di bursa transfer Liga 1. BRI selaku sponsor resmi Liga 1 2023-24 menyambut dengan baik dengan menjamurnya pelaku UMKM dari kalangan supporter. Hal ini bukan hanya menaikkan kualitas kompetisi, melainkan juga bermanfaat bagi kalangan UMKM. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama untuk menciptakan kompetisi sepak bola terbaik dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa BRI Liga 1 sukses menjadi penggerak perekonomian dan bahkan melahirkan efek berganda bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan BRI Liga 1 berhasil menjadi motor penggerak ekonomi khususnya di industri sepak bola nasional serta UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola, kata Sunarso. Senjua ini tentu selaras dengan apa yang dicita-citakan BRI yang ingin melihat perekonomian rakyat bergerak maju seiring suksesnya kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia. Bisa dibilang OAS merupakan salah satu toko resmi Jakmania. Mereka menjual produk-produk sendiri seperti t-shirt, jaket, shawl dan juga produk official Persija Jakarta. Desain menarik ditambah produk resmi membuat OAS diserbu oleh para fans. Sangat lumayan, biasanya kami mendapatkan keuntungan sekitar Rp35 juta. Bahkan dulu pernah mencapai keuntungan sebesar 7 juta rupiah, kata Nur Salim. Ya, setiap pertandingan ada saja yang beli merchandise di OAS. Sangat membantu untuk pelaku usaha seperti kita, lanjutnya. Selain merchandise, usaha makanan juga cukup laris saat pertandingan berlangsung. Makan kebab menjadi salah satu yang membuka kedai di saat pertandingan berlangsung. Makan kebab mendapat keuntungan yang cukup saat ada pertandingan sepak bola.
Hasilnya lumayan untuk sekali pertandingan. Keuntungannya bisa lebih dari hari-hari biasa, ujar Moj. Zulfikri, pemilik makan kebab. Orange All Shop, OAS, menjadi salah satu booth merchandise yang ramai dikunjungi fan Persija, yakni The Jackmania. Muhammad Nur Salim, salah satu staf OAS, mengatakan bahwa mendapatkan pemasukan yang lumayan dari berjualan di Ring Road Stadion Patriot. Inilah salah satu pertandingan Big Match BRI Liga 1 2023-24 yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung kedua kesebelasan. Bahkan, Persija versus Persikabo juga dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persaingan kekuatan sepak bola Jakarta dan Bogor itu memang sudah mengakar sejak lama. Di balik keseruan laga tersebut, ada pula pelaku UMKM yang mendapatkan berkah dari Big Match BRI Liga 1 2023-24 itu. Terdapat beberapa booth merchandise supporter Persija yang menjajakan atribut kebanggaan klub di Ring Road Stadion Patriot. BRI Liga 1 Indonesia 2023-24 tak hanya menghadirkan pertandingan seru, melainkan juga menjadi sarana pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Pertandingan Persija Jakarta versus Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis, 9 November 23, berlangsung sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga, perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya akan menjelajahi berita-berita terkini. Yuk kita simak aja penjelasannya. PSM sikat Persikabo 1973 di BRI Liga 1, Bernardo Tavares full senyum. Susunan pemain Persikabo versus PSM Makassar. PSM Makassar, 352. Muh Ardiansyah, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Dava Salman, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M. Arfan, Akbar Tanjung, Adilson Silva, Victor Mansaray. Pelatih, Bernardo Tavares. Persikabo 1973, 442. Imam Arif Fadilah, Syahrul Lasinari, Andi Setio, Franky Misa, Didik Wahyu, Reza Irfana, Manahati Lestusen, Kevin Aleman, Miat Kaunghan, Pedrinho, Pedro Carvalho. Pelatih, Aji Santoso. Tertinggal membuat Persikabo coba mengejar. Laskar Pajajaran mulai bermain agresif dan mencoba lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, PSM Makassar cukup rajin memotong bola di lini tengah. Tuan rumah pun lebih nyaman dalam melancarkan serangan. PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-28. Kali ini melalui Victor Mansaray setelah meneruskan umpan dari Zaki Asraf. Hingga jeda, skor 2-0 tetap bertahan. PSM Makassar unggul atas Persikabo 1973. Peluang emas baru didapatkan PSM Makassar pada menit ke-12. Adilson Silva menyambut umpan crossing, namun dua kali sepakannya masih dapat ditepis oleh Imam Arif. Gol PSM Makassar akhirnya tercipta pada menit ke-23. Adilson Silva melewati satu pemain Persikabo sebelum melepaskan tendangan keras di sudut kanan bawah gawang Imam Arif. Makassar, babak pertama PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 sudah tuntas. Tim Juku Eja sementara unggul 2-0 dari Laskar Pajajaran. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis, 23 November 2023, PSM Makassar cukup kesulitan melawan Persikabo 1973. Meski mendominasi permainan di awal laga, minim ancaman berarti ditebar M. Arfan dan kawan-kawan. Sebaliknya, Persikabo bermain cerdik. Anak asuh Aji Santoso sabar menunggu bola, sebelum melancarkan serangan balik cepat lewat duet Pedrinho dan Pedro Carvalho.